Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabath thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha' fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه
wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya, seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita dalam program Gema Ramadan di hari kedua pada bulan Ramadan ini. Yang mana ini akan menjadi ruang inspiratif untuk menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Nah, sama seperti tagline program kita, yaitu menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ulon Fakih, dan Ulon yang menjadi host selama 30 menit ke depan di segmen 3. Yang mana segmen 1-2 yaitu kita telah menyaksikan dan mendengarkan yaitu lantunan tilawat Al-Quran dan sari tilawah dari adik-adik yang sangat hebat yang ada di Hulu Sungai Selatan. Nah,
Dalam sesi ini insya Allah yang penuh makna ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ketauhidan sebagai nilai dasar. Nah, untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita Tuan Guru Muhyardari. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan tausiah yang bertemakan ketauhidan sebagai nilai dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang berbahagia rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya bahwa kita saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan-kebaikan yang sudah disiapkan dan dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita kaum muslimin. Pada kesempatan ini, pertama saya berterima kasih kepada penyelenggara acara ini dari Hulu Sungai Selatan TV yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan pada saya untuk melakukan salah satu tugas dari kami para ulama, yaitu menyampaikan informasi-informasi agama. Dan kepada saya pada hari ini diberikan suatu materi, yaitu tentang tauhid, yang sebagaimana disebutkan tadi merupakan dasar agama dan merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Para rasul, baik dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama beliau sampaikan, beliau bawa ialah tauhid atau mengesahkan Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, sendirian, tidak ada sekutu baginya. Jadi sudah jelas sekali bahwasannya tugas para rasul diutus di muka bumi ini adalah untuk menanamkan tauhid atau menanamkan keyakinan tentang keesaan Allah, yang sekaligus juga menapikan atau membersihkan akidah dari segala yang bersifat kesyirikan. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang disebutkan merupakan anak kunci dari surga. Artinya
orang tidak akan bisa masuk surga tanpa dia mengucapkan la ilaha illallah namun disertai keyakinan, keimanan. Walaupun tentunya keyakinan dan keimanan itu bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan tingkat pemahamannya tentang la ilaha illallah tadi dan sekedar keyakinannya tentang makna daripada la ilaha illallah tadi, itulah yang menjadikan dia bagaimana nanti di akhirat. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwasannya apabila orang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin, walaupun keyakinannya sekecil apapun, maka dia dijamin tidak akan kekal di dalam neraka seandainya karena dosa-dosanya dia terpaksa harus masuk neraka dulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khairin wal imanu makanun min khairin. Keluar dari neraka, kan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah serta di dalam hatinya ada walau hanya seberat zarrah dari kebaikan, dan kebaikan dimaksud adalah iman, karena tidak ada kebaikan tanpa iman. Bagaimanapun kebaikan itu dilakukan tanpa didasari oleh iman, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan itu, apabila dikerjakan dengan dasar iman, maka itu menjadi amal saleh. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang paling tinggi daripada cabang iman itu artinya yang paling besar, yang paling penting dari cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan seseorang itu ucapan la ilaha illallah yang tadi tentunya didasari oleh iman, oleh pemahaman tentang makna la ilaha illallah itu dan dengan keyakinannya. Jadi seberapa besar keyakinannya dan bagaimana pemahaman yang terhadap la ilaha illallah itulah yang menjadikan ucapan la ilaha illallah tadi menjadi cabang iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Nah, kemudian apalagi cabang iman yang lain? Wa adnaha, yang paling kecil cabang iman itu ialah membuang duri dari jalan atau menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Nah, yaitu imatatul adza anit tariq, menjauhkan, menghilangkan apa saja yang mengganggu orang. Nah, ini jadinya apa? Karena ini dikerjakan dengan dasar iman, dengan dasar bahwa yakin dia nanti ini akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bagian atau cabang dari iman itu. Nah, kemudian juga disebutkan wal haya'u sya'bun atau syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang dari iman. Nah, jadi itulah bahwa sangat penting kalimat la ilaha illallah itu tentu harus dipahami dahulu maknanya. Di antara maknanya mungkin bisa kita
gambarkan, kita bayangkan bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu, maka akan terbersit di dalam hati kita itu beberapa makna sesuai dengan apa yang kita hadapi. Jadi misalnya ketika kita menghadapi suatu musibah misalnya ya merupakan suatu mudarat, maka kita bisa mengucapkan la ilaha illallah yang makna secara umumnya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi juga secara lebih khusus tidak ada yang memberi mudarat. Ya, musibah tadi kan mudarat. Tidak ada yang memberi mudarat pada hakikatnya selain Allah. Walaupun secara zahir mudarat itu bisa saja dari bermacam-macam. Bisa dari sakit, bisa dari musibah, misalnya tabrakan di jalan dan sebagainya. Nah, bisa dari perkelahian dan sebagainya, itu mudarat. Nah, pada hakikatnya tidak ada yang memberi mudarat itu kecuali Allah. Jadi kalau dikembalikan kepada al-asmaul husna, la darra illallah, tidak ada yang memberi mudarat pada hakikatnya kecuali Allah. Nah, itu jadi kalimat la ilaha illallah itu sendiri bisa dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui al-asmaul husna tadi. Jadi kalau kita misalnya kebetulan ada yang menyenangkan ya, seperti dapat nikmat, seperti dapat rezeki. Nah, maka kita ketika itu harus ingat, harus mengembalikan itu kepada Allah. Apa? La razzaqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki itu pada hakikatnya selain Allah. Walaupun kita juga harus berusaha. Kita harus berusaha mencari rezeki, dan kalau kebetulan rezeki itu dari seseorang misalnya, ya kita wajib bersyukur, berterima kasih pada orang itu, tetapi dalam hati kita secara hakikat kita mengakui, kita meyakini bahwa itu pada hakikatnya dari Allah. La razzaqa illallah. Nah, kita mendapatkan apa saja, itu baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, menyakitkan, itu tentu selalu bagi orang yang bertauhid, dia selalu berusaha untuk mengembalikan itu kepada Allah secara hakikat. Jadi hakikatnya memang demikian. Hakikatnya tidak ada yang berbuat, yang berlaku kecuali itu semua dari Allah. Nah, makanya Allah itu sebagai pencipta alam dan pengatur alam, dari dialah segala aturan-aturan yang berlaku di alam ini. Nah, ketika dia itu menciptakan alam dan dia mengatur alam ini, maka disebut Rabbun. Rabbun artinya pencipta dan pengatur, pemelihara. Nah, karena dia itu yang menciptakan, dia itu yang mengatur, maka sudah semestinya lah hanya dia yang disembah. Maka ketika disembah itu, maka Allah disebut ilahun. Nah, tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali Allah. Dan tidak ada yang pantas atau yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah hakikat tauhid tadi. Jadi bahwasanya tidak ada yang menciptakan alam dan mengatur alam ini selain Allah, maka itu disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid di dalam penciptaan. Nah, kemudian ketika bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, kemudian memang sebenarnya pembahasan tentang tauhid ini sangat luas. Ada berkenaan dengan tauhid zat, bahwasanya kita mengitikadkan bahwasanya yang benar-benar maujud itu sebenarnya hanya Allah. Adapun kita ini maujud majazi namanya. Allah maujud hakiki, maujud yang tidak didahului oleh tidak ada dan tidak ada kesudahannya. Itu
maujud hakiki. Nah, ini yang paling sulit kita pahami, karena itu kita ini tidak mengetahui yang dahulu dan tidak akan mengetahui yang kemudian. Nah, jadi maujud hakiki. Adapun kita manusia, makhluk, semuanyaan ini adalah maujud majazi. Artinya maujud yang bukan ada pada hakikatnya, bukan sebenarnya ada yang diadakan. Jadi tadinya tidak ada kan, kemudian diadakan, dan kemudian nanti dihilangkan ketika mati, kemudian diadakan lagi, dan itu dikekalkan. Nah, itu namanya majazi. Artinya tanpa Allah kita ini tidak akan bisa apa-apa. Tidak ada. Tanpa Allah kita tidak ada. Nah, itulah. Dengan kehendak Allah lah kita ini ada. Nah, itu namanya maujud majazi. Nah, kemudian sifat-sifat yang lain juga. Nah, misalnya tauhidul af'al, bahwasanya segala yang terjadi ini adalah perbuatan Allah. Allah lah yang memperbuatnya dengan iradatnya dan dengan kudratnya, dengan ilmunya, dengan iradatnya, dengan kudratnya, maka sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan iradatnya, dijadikanlah kita ini dengan kudratnya. Nah, itu. Jadi itu semua tadi adalah namanya majazi. Kemudian juga kalau dipisah-pisah ya ada namanya tauhidul asma, tauhidul sifat dan sebagainya. Itu adalah merupakan penjabaran daripada tauhid tadi. Kemudian bahwasanya hanya dengan mempelajari tauhid saja itu belum cukup. Karena ilmu tauhid itu pada hakikatnya mengandung dua sisi. Sebagaimana tadi disebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya. Nah, maka di sini kita harus juga mengerti, memahami apa itu kesyirikan. Yang merupakan lawan daripada tauhid tadi. Jadi lawan tauhid itu kesyirikan. Nah, ada lagi cabang-cabangnya bid'ah, ada lagi cabang-cabangnya khurafat. Nah, itu semuanya adalah yang merusak akidah, yang merusak tauhid tadi. Nah, maka dalam kesempatan ini juga izinkan saya menyampaikan ya, sebahagian daripada hal-hal yang bersifat atau mengandung kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu sangat merusak keimanan tadi. Sedangkan kalau orang keimanannya rusak, maka jelas tadi dia tidak akan bisa masuk surga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yushraka ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa dia disekutukan dengan sesuatu apapun juga, dan dia mau mengampuni dosa lain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya apa? Artinya orang yang mengerjakan kesyirikan dan dia tidak tobat, tidak mengakui bahwa itu kesyirikan dan tidak menyesal bahwa dia mengerjakan kesyirikan itu sampai akhir hayatnya, dia tidak tobat, maka itu dosa yang tidak akan diampuni Allah. Dan bagaimana di akhirat itu tergantung dengan besar kecilnya kesyirikan tadi. Kalau kesyirikan itu kesyirikan yang sudah disebut syirik jali, syirik yang sangat jelas sekali, seperti dia menyembah selain Allah, atau mengitikadkan Tuhan itu beranak, atau dia mengitikadkan ada Tuhan lain selain Allah, maka itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah. Otomatis orang itu akan kekal di dalam neraka. Nah, ini bahayanya. Nah, kemudian ada lagi syirik khafi ya, syirik yang tersembunyi. Mudah-mudahan syirik khafi ini masih bisa diampuni, ataupun nanti akan, andai kata dia diazab juga dengan dosa syirik khafi tadi, mudah-mudahan itu tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Nah, ini. Jadi dosa syirik tadi kalau tidak tobat tidak diampuni. Dosa yang lain, misalnya orang itu
tadi melakukan memakan makanan yang haram misalnya ya. Oke. Nah, itu kan dosa. Makan babi misalnya, makan darah misalnya ya, minum keras. Nah, itu kan dosa-dosa. Judi kan. Itu andai kata dia tidak tobat ya. Tapi mungkin dia ada mengerjakan kebaikan-kebaikan. Allah senang, Allah ridha dengan apa yang dikerjakannya tadi, bisa saja Allah ampuni dosanya. Itu kan ada dalam hadis kan? Ada dalam hadis, ada seorang yang ya katakanlah kalau bahasa kita tuh kaki. Kaki itu artinya napa aja dosa tuh digawi ya Allah, kecuali kesirikan tadi. Hanya kada siriknya. Cuma nya kaki napa aja digawi ya. Lalu dia berjalan mungkin dalam satu tujuan yang jual lah, kada baik jual lah kayak itu. Nah, berjalan kehausan, lalu dia mencari-cari banyu, ada sumur yang jauh di dalam airnya itu kan. Nah, lalu dia turun dan diambilnya air, kemudian minum dia kan, hilang hausnya, naik ke atas. Ternyata di atas itu ada anjing yang sedang kehausan juga, dia cari-cari menjilat-jilat batu dan sebagainya. Kalau ada embun, wah orang ini pikir kasihan Pak, ini orangnya sama loh aku tadi nih, kehausan. Lalu dia dengan marasnya tadi, dia turun ke bawah lagi, karena kada kawa membawa banyu itu kecuali dengan sepatu bot itu dimasukkannya air ke dalam sepatu bot, karena kada kawa naik tanpa dia harus tangannya itu kan, nah kedua tangannya, maka dia diigutnya bahasa kita, digigitnya sepatu tadi, jadi naik dengan menggigit sepatu sampai di atas, diminuminya anjing tadi sampai haus dan dia senang lari. Allah ridha, Allah senang dengan perbuatannya itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, itu tapinya dosa bukan syirik, bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Nah inilah, jadi penting sekali kita itu mengenal apa itu kesyirikan. Jadi ibarat kayak kita hendak berjalan itu bermobil misalnya, ya kita ingin selamat harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Nah itulah, dalam hidup ini ada rambu-rambu tauhid, rambu-rambu kesyirikan. Nah diantaranya yang besar-besar saja saya sampaikan, kalau secara terperinci ya jelas kada sempat waktunya. Tapi memang sudah ada saya tulis di dalam kitab yang diberi nama Bunga Rampai Penyelamat Akidah. Jadi silakan kalau ada yang ingin buku itu berhubungan dengan saya, gratis. Nah iya gratis, saya beri aja selama ada bahannya, selama ada bukunya. Kalau ada ya kita fotokopi lagi nanti kan. Cetak ulang ya Guru. Itu sudah dibagikan lebih dari 2000 itu. 2000 sudah. Ada yang dicetak, ada yang difotokopi. Nah, kalau perlu cepat kan difotokopi aja. Nah, yang penting kan isinya. Pertama adalah memberikan sesajian kepada ya apakah itu jin, apakah itu pada hakikatnya ya setan. Ya misalnya supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan. Kalau orang berkawinan misalnya, nah ada di sana jurang tuh duduk. Nah itulah. Jadi kamu wajib itu menerangkan itu. Ada kopi pahit, ada kopi manis, ada bubur apa segala. Itu adalah kesyirikan, memberikan sesajian kepada selain Allah. Apa dasarnya? La'anallahu man zabaha li ghairillah. Nah itu rawahu Muslim, rawahu Nasai, rawahu Ahmad. Banyak yang meriwayatkan itu. La'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk Allah itu apa? Bakurban, itu kan untuk Allah. Kita menjamu orang, manusia, orang menjamu orang untuk keselamatan dan sebagainya dengan niat memberi makan orang. Nah itu kan menjamu orang itu sunat, itu namanya suatu amal saleh. Nah tapi kalau ini dipatak kepalanya seperti yang dilakukan orang dulu itu di Danau Bangkau itu kan, wah itu termasuk kesyirikan itu. Sembelih kambing, kepalanya dipatak dengan harapan supaya
banyak menghasilkan ikan, terhindar dari bahaya. Itu kan semuanya kita harus minta lawan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong jauhkan dari mudarat ya hanya kepada Allah. Minta tolong mendapatkan manfaat hanya kepada Allah. Kalau minta tolong kepada selain Allah, baik itu dengan sesajian atau tanpa sesajian, tapi mintanya kepada selain Allah, mengharapkan kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan. Dan itu syirik jali, syirik jelas, syirik besar. Asyirkul akbar, syirik yang besar. Nah ini. Jadi siapa yang melakukan itu wajib tobat, itu wajib mengakui kesalahan dan berniat tidak akan mengulangi lagi. Nah ini, kalau dia masih belum mengaku itu sebagai kesalahan, ya berarti belum tobat. Yang kedua adalah sihir dan segala bentuknya sihir ya, dan segala bentuknya juga membaca mantra-mantra. Nah ini termasuk kesyirikan. Jadi ada katanya ruqyah. Nah tapi ruqyahnya pakai mantra-mantra. Nah berarti itu kesyirikan. Nah, ruqyah berhubungan dengan jin, ya kesyirikan. Jadi ruqyah itu adalah kita dengan doa atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang dibenarkan dijadikan ruqyah, misalnya Al-Fatihah. Jadi ada hadis itu memang menceritakan bagaimana sahabat itu menanam bayi orang yang disangat sangat kalajengking dengan dibacakan Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Bacakanlah Fatihah 7 kali. Kemudian berdoalah kita, minta sembuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan sembuh. Ada lagi ruqyah yang diajarkan Nabi kan, itu bismillah auzubiizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Itu juga itu dari Nabi juga, itu bisa. Ada sakit parut kah, sakit apa misalnya. Nah itu begitu, itu namanya ruqyah yang itu memang dari Nabi. Ada juga kalau yang Allah memberikan ruqyah ketika Nabi ceritanya kena sihir itu seperti Mu'awizatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu juga bisa dijadikan ruqyah. Tapi kalau sifatnya mantra-mantra yang kada jelas ini dari apa ini, nah itu bisa mengandung kesyirikan. Sihir itu apa? Sihir itu adalah berhubungan dengan setan, minta bantuan setan untuk sesuatu, misalnya menjadikan orang itu kalau bahasa kita tuh pembenci. Nah, pembenci itu bagian dari sihir. Guna-guna ya, pelet itu bagian dari sihir itu. Jadi supaya orang tuh senang dengan kita, wah pelet. Nah, supaya orang tuh kada payu bedagang, ya kan? Jadi pembenci. Nah, itu syirik ya. Jangan dilakukan itu, harus tobat kalau melakukan itu kan. Nah itu. Kemudian apalagi ada sihir tadi ya. Kemudian kalau sihir itu sudah jelas kan bahwasanya dalam Quran, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan Nabi Sulaiman itu kafir karena dituduh beliau itu kan kehebatannya itu karena sihir, ujar setan. Padahal setan itu yang mengajarkan sihir. Nah itu jadi sihir itu ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu bisa jatuh kepada kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman. Nah berarti kan tidak kafir Sulaiman. Nah, tapi walakin syayatina kafaru, setan yang kafir. Jadi artinya kenapa jadi kafir? Itu tadi mengajarkan sihir tadi. Nah kemudian juga ramalan. Ini ramalan, bukan ramlan, lain lah. Ramalan, ramalan itu apa? Nah tatangguhan ya kalau. Nah jadi ramalan itu mengungkapkan, menyebutkan sesuatu yang gaib, belum terjadi. Makanya kita yang akan terjadi itu kan namanya tuh tertulis dalam takdir kita kan. Kada ada orang yang boleh ingin mengetahui takdir, kada boleh. Nah begitu orang kayak apa aku kaina ya lah takon. Nah itu
ramalan. Itu termasuk juga kesyirikan. Kenapa jadi dikatakan kesyirikan? Karena yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Nah, maka kalau orang itu dia mengaku mengetahui yang gaib, berarti dia merampas hak Allah. Nah, merampas hak Allah tadi ada kesyirikan, dia mengaku sama seolah-olah sama dengan Allah di bidang ilmu itu tadi. Nah, ini banyak sebenarnya ya, pengupasan tentang kesyirikan banyak, masih ada lagi yang lain-lain. Itu diantaranya ya kepercayaan dengan benda-benda yang dianggap sakti ya. Jadi ada benda-benda dianggap sakti. Jimat. Ya jimat bisa atau benda. Okay. Misalnya kayu yang dianggap sakti, ada kayu manang aja. Ada batu yang dianggap sakti, utas ya. Okay. Ya utas itu kan hanya sekedar hiasan aja. Kalau dia larang marga baik utasnya, marga keindahannya itu. Nah, ini. Jadi inilah Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadi pegangan bagi kita, petunjuk bagi kita, baik itu tauhidnya, baik itu menolak kesyirikan tadi. Mudah-mudahan kita ini mati dalam keadaan tauhid, bertauhid, karena ujar Nabi, man mata la yusyrik billah syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun juga, dia masuk surga. Waman mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya siapa yang mati dalam keadaan syirik sedikit saja, dia masuk neraka. Nah, inilah jadi sangat penting kita alhamdulillah diberi kesempatan kita untuk membahas tentang tauhid dan kesyirikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guru atas ilmu dan nasihatnya hari ini. Berarti banyak mana ya kalau masalah tauhid nih luas ya kalau guru. Lawan apalagi masalah syirik, maka banyak mana wah ini guru ada yang rajin aja pulang sembahyang rajin, tapi karena kadoju nang bebau jimat gitu yang mitos-mitos kadoju nang mitos-mitos inggih. Ya mudah-mudahan lah artinya pencerahan ini ya. Inggih. Nah, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan pemirsa Gema Ramadan yang sudah menyaksikan episode pada hari ini. Semoga kita semua bisa semakin menguatkan tauhid dalam diri kita dan menjadikan ini sebagai pedoman. Saya Fakih pamit undur diri beserta kru yang bertugas, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.